Peringatan penting buat gereja modern. Peringatan penting buat anak-anak Tuhan. Pembunuh terbesar dalam iman Kristen ialah comfort zone, zona nyaman. Firman Tuhan itu Allah. Dan hakikat utama Allah ialah mengasihi tanpa syarat. Allah itu kasih. Dia bukan seperti kasih, tapi dia adalah kasih. Dan saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita sudah punya benih kasih. Bilang amin. Coba lihat wajah kiri kanan, di matanya ada kasih kan tidak? Amin. Dan kasih itu, saudaraku, kasih itu bekerja sejak dunia diciptakan sampai hari ini. Kasih itu tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita, goncangan macam apapun, silih berganti problem yang kita hadapi, berkat-berkat yang mengalir, tidak pernah mengubah kasih. Kasih itu tetap. Saudara mau kulit putih kah, kulit hitam kah, rambut keriting kah, rambut lurus kah, rebonding kah, ya, rambut palsu kah, gigi palsu, Allah tetap mengasihi. Bilang amin. Allah melakukan berbagai macam tindakan yang sering kita mengerti, tapi kadang-kadang juga kita tidak mengerti. Mengapa kita tidak mengerti? Karena kita terbatas. Tapi pada waktu yang tepat kita akan mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang kita hadapi. Apapun keadaan yang kita hadapi, selalu ada tujuan ilahi dalam setiap peristiwa. Itu sebabnya Paulus bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Hari ini saya mau bahas seorang janda. Ada seorang janda di Sarfat dengan dia punya anak. Didatangi oleh seorang nabi besar namanya Elia. 1 Raja-Raja 17 pada ayat 10, lalu berangkatlah Elia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Sahut perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati. Tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan, hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang percaya bilang amin. Judul khotbah ini, dari berkat lahir bencana, setelah bencana berkat lagi. Jadi ini pola Tuhan. Pola Tuhan sejak dulu sampai sekarang selalu berpindah. Habis berkat ada bencana atau krisis, habis krisis ada berkat lagi, seterusnya sampai Yesus akan datang kembali. Peringatan penting buat gereja modern, peringatan penting buat anak-anak Tuhan. Pembunuh terbesar dalam iman Kristen
ialah comfort zone, zona nyaman. Itu sebabnya Tuhan seringkali menciptakan suasana-suasana yang luar biasa atas kendalinya, supaya kita orang Jakarta bilang pengeh. Kekeringan melanda seluruh negeri. Tuhan suruh hambanya Elia pergi ke Sarfat di daerah Sidon. Itu daerah kafir, wilayah yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan bilang, aku sudah siapkan seorang janda yang miskin, hidup dengan seorang anak, dia akan memelihara engkau. Wow, kekeringan melanda negeri, bencana krisis ekonomi yang luar biasa, tidak turun hujan 3 tahun, waduk kering, sawah mati, sawah ladang mati, tidak ada penghasilan. Tuhan bilang, kau bisa. Para penginjil, kau jangan suka tinggal di kota saja. Di pedalaman, Oksibir sana, pegunungan, bintang. Amin. Saya sudah berkeliling ke hampir seluruh pedalaman di seluruh Indonesia. Pedalaman Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, seluruh Papua, dari ujung burung Cendrawasih, Sorong Selatan, sampai di Bovendigul, di timur sana, di NTT, di Maluku, Maluku Utara, di Sulawesi seluruhnya, bahkan udah berkeliling ke beberapa negara, sampai di China, 50 kota di seluruh China, hanya untuk satu, kerajaan Allah mesti ditegakkan, kebenaran firman mesti didengar oleh segala suku bangsa. Kasih itu mesti menjadi pola, menjadi model, katakan model, dan contoh, teladan. Seorang hamba Tuhan berkata, satu teladan lebih berkuasa daripada 1000 perkataan. Jadi gereja dunia tidak butuh pidato-pidato yang banyak, dunia butuh contoh. Dan contoh itu Tuhan berikan pertama-tama, bagaimana dia menuntun orang Israel pindah dari berkat ke krisis, pindah dari krisis ke berkat, terus menerus. Dan hari ini kita belajar dari seorang janda dengan seorang anak. Elia datang ke situ atas perintah Tuhan. Waktu pintu gerbang dibuka, ketemu dengan seorang perempuan. Kasih air buat saya minum. Belum ambil air, Elia bilang, bikin juga roti buat saya. Perempuan itu dengan tulus ikhlas, jujur, terbuka. Kami tidak ada roti, hanya segenggam tepung di tempayan. Aku sedang mencari 2-3 potong kayu. Aku akan olah dia jadi roti. Habis kami makan, mati. Kenapa? Karena tidak ada lagi persediaan. Elia bilang apa? Bikin pertama kali buat saya. Wih, kira-kira kalau pendeta datang ke rumah baru, tinggal roti 1, kasih ke pendeta kan? Suruh pendeta pulang. Pak pendeta ini sudah ketemu kurang, baru datang lagi minta roti lah. Belajar dari seorang janda yang tidak menyembah Tuhan, tidak berada di atas panggung-panggung untuk jingkrak-jingkrak buat Tuhan. Dia belum mengenal siapa Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia punya kasih melebihi segala sesuatu. Dia bersedia mati sekalipun tidak apa-apa, karena Tuhan yang suruh. Dia bikin. Habis itu nanti tepung tidak akan habis, dan minyak di muli-muli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan kasih
turun hujan. Berapa lama itu? Berapa tahun? 3. Kok baru 3 hari saja sudah bersungut-sungut? Baru 1 minggu saja tidak mau ke gereja, hanya gara-gara belum terima gaji. 3 tahun. Itu model yang luar biasa. Dia tidak punya suami, mungkin dia tidak punya sawah ladang, tinggal segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli. Tapi begitu dia memulai dengan Tuhan, mulai dengan siapa? Dengan Tuhan, maka yang sedikit melimpah, seluruh keluarganya diberkati. Amin. Orang yang mengerti Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dia akan menghadapi gelombang sana sini, tapi dia tetap eksis karena Tuhan yang mengendalikan. Jadi kita hidup dari berkat itu baik, bilang amin. Tapi ketika kita menghadapi krisis, justru krisis, bencana adalah media utama untuk menceritakan kasih Allah bagi dunia. Kita baru bersaksi kalau semuanya fall, baru menyaksikan Kristus kalau semuanya beres. Justru di tengah ketidakpastian dunia, kekristenan hadir, anak-anak Allah hadir untuk menyatakan Allah itu dahsyat dan ajaib. Belajar dari janda Sarfat yang tidak menyembah Tuhan, belajar janda Sarfat yang tidak naik ke atas panggung, belajar dari seorang janda Sarfat yang sungguh-sungguh percaya Tuhan bertindak dengan mendengarkan firman dari seorang hambanya. Lakukan buat aku, dan ingat, tepung di tempayan itu tidak akan habis, minyak di dalam buli-buli tidak akan kering sampai Tuhan menentukan langkah berikutnya. Bilang amin. Wow. Pelajaran hari ini mengingatkan kita model kasih yang kadang-kadang enggak masuk di otak kita, tapi Tuhan bukakan buat kita. Bersyukur hidup ada berkat, bilang amin. Tapi juga Anda mesti bersyukur di tengah krisis, imanmu, kasihmu menjadi nyata bagi dunia. Setelah berkat melimpah, bencana berikut muncul. Dia puana sakit dan mati. Bagaimana ini? Anak satu-satunya, berkat sudah melimpah, tepung tidak berkurang, minyak tidak berkurang, seluruh keluarganya udah nikmati. Kok anak sakit dan mati? Tapi lihat kesadaran wanita ini, dia bilang sama Elia, hamba Tuhan ini, apa kesalahanku? Apakah kau datang untuk memberitahukan kesalahanku dan dosaku? Elia bilang, kasih kopu anak, kasih dia. Elia bawa ke kamar atas, dia rebahkan badan ke anak itu, dia berdoa, Tuhan kembalikan napas anak ini. Bangkitkah tidak? Bangkitkah tidak? Bangkit. Peristiwa itu bukan hanya terjadi di beberapa ribu tahun lalu, peristiwa itu juga terjadi di depan mata kita. 6 tahun yang lalu ada seorang wanita di Papua yang harus operasi sesar, dan karena terlambat anaknya itu minum air ketuban dan sudah hilang nafasnya. Lalu Tuhan kirim seorang dokter hamba Tuhan, saya pun mahasiswa, dia bernama Dr. James. Dong kenal Dr. James kami? Dan anak itu sudah 6 tahun hidup. Menurut catatan medis, anak yang minum air ketuban mati. Tapi karena Tuhan dan orang-orang yang takut Tuhan, dokter yang takut Tuhan, orang tuanya percaya Kristus, anak itu ada di tengah-tengah kita.
Kasih yang saling menolong, kasih itu bermultiplikasi. Haleluya. Kasih itu mesti dinampakkan, jadi contoh, jadi model, dan terjadi multiplikasi. Pak Gembala punya 3M. Coba ikut saya. Model, mentoring, multiplikasi. Peristiwa demi peristiwa Tuhan kerjakan. Dari berkat ke krisis, dari krisis ke berkat, dari berkat ke krisis, terus akan terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kematian macam apapun, Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Bilang amin. Ada seorang pria muda Lazarus, dia sakit keras. Maria dan Marta itu orang entrok, orang Hamadi. Dong bilang, Tuhan, saudaramu yang kekasih ini dia sakit. Begitu Lazarus mati, baru Tuhan datang. Maria bilang, ada Tuhan, seandainya kau ada di sini, saudaraku tidak mati. Yesus bilang, dia tidak mati, dia cuma tidur saja. Wih. Dia coba bilang, yo, Maria dan Marta itu bak saudara toh, sama saja. Waktu tadi. Marta dan Maria samponya di depannya aku ma. Lalu Yesus datang, Lazarus bangkit. Apa artinya? Tuhan izinkan kematian terjadi karena dia mau mempraktekkan kuasa kebangkitan. Mujizat terjadi. Mau bangkit? Mau bangkit? Mati. Apanya yang mati? Kau kesombongan itu, kau punya ego itu mesti mati supaya kemuliaan Tuhan bangkit. Amin. Itu satu kali ada 17 Agustus dong lomba menyelam di Danau Sentani. Molo. Ada 3 kategori. Anak muda 20 tahun, bapak 50 tahun, tete umur 70 tahun. Lalu dong lomba. Nah, kayak tete di ujung sana. Dong lomba menyelam. Panitia bilang begini, siapa yang keluar nomor 1, dia juara 3 karena napas pendek. Yang keluar nomor 2, juara 2. Yang keluar terakhir, juara 1. Ketua panitia tiup peluit, langsung 3-3 menyelam. 10 menit kemudian anak muda umur 20 tahun keluar. Juara berapa? 15 menit kemudian bapak usia 50 tahun dia keluar. Juara berapa? 2. Yang bapak tete ini yang 70 tahun sudah 1 jam tidak keluar. Tahu kenapa? Sumati. Ketua panitia bilang, tim SAR turun cari. Orang menyelam di tempat tadi, cari-cari saya ketemu. Ternyata 100 meter di sana dia sudah terbawa arus, dia punya baju tagai di batu karang. Dong angkat dia ke atas. Waktu itu tim kesehatan itu Dr. James Dora. Jadi begitu naik ke atas, ketua panitia bilang, Pak Dokter, coba periksa dia punani dulu, siapa tahu dia masih hidup. Begitu dokter periksa dia punani, dokter kaget karena di dalam tangan bapak tua ini, tete ini, ada tulisan dengan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Amin. Mau menang? Mau menang? Mati. Mati artinya apa? Kalau mama cerewet, bapak kok diam saja, itu artinya mati. Mama bapak diam. Mama tertahan, diambil mulakan sambar, pukul kepala. Bapak tepuk dada dan bilang, berbahagialah setiap pria yang dianiaya karena kebenaran, sebab mereka lah yang punya kerajaan Allah. Amin. Tuh, jangan sarpat tadi. Tidak cukup habis makan mati. Tuhan bilang apa? Hamba Tuhan bilang apa? Kasih makan saya baru kau nanti tidak berkekurangan. Itu artinya pria-pria ketika istri memulai cerewet-cerewet, tepuk dada dan berkata, orang yang berbahagia itu yang teraniaya karena
kerajaan Allah. Bilang amin. Bagaimana kalau mama cerewet-cerewet? Mama, bapak, mama cerewet-cerewet. Kau buka tangan baru bilang begini, marilah kepadaku istriku yang lesu dan berat. Mama mau gendong kau baru kita nyanyi. Kak gendong kemana-mana. Aduh Pak Pendeta, dulu saya punya istri itu pinggang seperti gitar Spanyol. Saya bisa gendong dia. Sekarang dia pinggang seperti mimbar gereja Protestan. Bagaimana saya gendong dia? Kalau kau tidak bisa gendong dia, kau guling-guling saja. Baru mulai nyanyi, putar ke kiri. Mama putarlah ke kiri. Kasih itu model, kasih itu contoh. Sekalipun Anda hancur, Yesus tetap mati buat engkau. Itu kasih teladan utama kita Kristus. Dia tidak pernah menuduh kita. Dia tidak pernah membuli kita. Bahkan dia mati sekalipun kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Karena itu mari kita jadi contoh. Gereja mempraktekkan kasih itu. Dan orang melihat Tuhan. Bangsa-bangsa berbondong-bondong datang menyembah Tuhan. Katakan model. Bilang sama orang sebelah, saya mau jadi model kasih Kristus. Amin. Katakan mentoring. Bikin pembinaan di rumah, latihan anak kita baca Alkitab, pemuritan terjadi. Bilang amin. Jangan bapak isap rokok baru suruh anak-anak stop rokok, tidak bisa. Kau harus stop rokok lalu bilang anak-anak tidak boleh merokok. Itu namanya mentoring. Kau rajin baca Alkitab, tidak usah kau bilang anak pasti rajin baca Alkitab. Tidak usah kasih nasihat orang. Anak-anak malas dengar nasihat orang tua, tapi dong rajin tiru kelakuan orang tua. Jadi kelakuan kita itulah mentoring. Apa yang terjadi? Terjadi multiplikasi, terjadi pelipat ganda, banyak jiwa diselamatkan. Bukti kasih Allah yang dahsyat. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Di salib itulah tanda nyata dia mengasihi. Bukan hanya itu, dia serahkan tubuhnya, dia serahkan nyawanya. Dan hari ini kita akan makan perjamuan kudus, roti anggur, kemuliaan Kristus dibagikan buat kita untuk mengingatkan kita setiap hari Kristus yang mesti disebarluaskan. Warisan terbesar yang kita berikan buat anak cucu kita ialah Yesus Kristus Tuhan bagi keselamatan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Boleh bangkit berdiri, lalu salam 2-3 orang bilang begini, mau menang mesti mati.